Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus perdagangan satwa dilindungi dan pelanggaran karantina hewan, ikan, serta tumbuhan. Upaya tegas Polda Metro Jaya dalam mengungkap penyalahgunaan LPG bersubsidi mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak yang disampaikan dalam kegiatan konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis 16 April 2026. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personil, Satuan Samapta Polres Ngawi melaksanakan latihan peningkatan kemampuan Dalmas. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus perdagangan satwa dilindungi dan pelanggaran karantina hewan, ikan, serta tumbuhan. Dalam kasus ini, belasan tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti bernilai miliaran rupiah. Pemirsa, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilindungi. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan sebanyak 15 tersangka. Pengungkapan dilakukan melalui 5 klaster kejahatan yang melibatkan perdagangan satwa langka hingga pengiriman satwa tanpa dokumen resmi. Pada klaster pertama, polisi mengungkapkan perdagangan ilegal 3 ekor komodo dengan 6 tersangka. Satwa tersebut diduga diperoleh dari Nusa Tenggara Timur dan diperjualbelikan kembali dengan keuntungan besar. Klaster kedua, petugas menemukan 16 ekor kuskus dilindungi dengan 4 tersangka. Satwa tersebut diduga akan diselundupkan ke luar negeri. Klaster ketiga, polisi mengamankan ular sanca hijau, elang paria, dan biawak dari 1 tersangka yang diduga menyimpan dan memperdagangkan satwa tersebut. Pada klaster keempat, petugas menemukan 145 kg sisik terenggiling di Surabaya dengan nilai mencapai 8,4 miliar rupiah. Sedangkan klaster kelima mengungkapkan pengiriman 89 ekor satwa tanpa sertifikat kesehatan dan tanpa melalui prosedur karantina resmi. Polda Jawa Timur menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan perdagangan satwa ilegal yang lebih luas. Masyarakat juga diimbau tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi demi menjaga kelestarian alam Indonesia. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, langkah tegas Polda Metro Jaya dalam mengungkap penyalahgunaan LPG bersubsidi mendapatkan apresiasi dari berbagai stakeholder. Tindakan ini sebagai bentuk nyata Polri berkomitmen dalam menjaga hak masyarakat tetap didapatkan secara adil. Pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG 3 kg yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tidak hanya menjadi langkah penegakan hukum, namun juga bentuk perlindungan terhadap distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, serta mencegah dampak berbahaya dari praktik ilegal seperti risiko kebakaran dan gangguan kesehatan. Pengungkapan tindak pidana gas LPG 3 kg oleh Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini adalah tujuannya bahwa negara hadir untuk tetap mengawal subsidi ini benar-benar diterima
dan merupakan hak bagi warga masyarakat. Bukan hanya terkait tentang merugikan negara, tetapi ini juga menimbulkan bahaya terkait tentang ledakan, kebakaran, termasuk tentang kesehatan. Dan Polda Metro Jaya berkomitmen dalam mengawal program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk dalam program Jaga Jakarta oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ini bukan hanya sekedar tindak pidana, tetapi Polda Metro Jaya bersama Kementerian ESDM, Pertamina, dan Hiswana Migas akan menciptakan ruang-ruang aman bagi pelaku usaha, termasuk memitigasi, meminimalisir adanya efek dari kejahatan-kejahatan yang praktik pemindahan LPG subsidi ke tabung non-subsidi. Tindak tegas dan cepat Polri ini diapresiasi oleh perwakilan Pertamina, Freddy Anwar, yang menilai bahwa Polri telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan gas bersubsidi sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Tentunya di sini Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang sudah dengan cepat mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan yang terjadi di 6 lokasi terkait dengan penyimpangan LPG subsidi. Apresiasi juga datang dari pihak Himpunan Swasta Nasional atau Hiswana Migas, Anandini Mutiara Rasmi, atas langkah pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus terhadap pengawasan jalur distribusi BBM maupun LPG bersubsidi. Sinergi antar Polri, pemerintah, dan stakeholder energi ini menjadi langkah nyata dalam memastikan subsidi tepat sasaran sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi hak masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Andi Putra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.